Kami ada hanya karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami bernafas, kami boleh berdiri sebagaimana kami ada. Semua karena kasih karunia Tuhan. Karena itu ajar kami untuk hidup menyenangkan hati-Mu, untuk hidup tidak mengecewakan Tuhan, agar kami mengejar kesuksesan bukan hanya di dunia ini, tapi sampai pada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itu adalah satu pencapaian yang tertinggi bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara silahkan duduk. Shalom, apa kabarnya sore ini? Luar biasa. Iya, hari ini kita belajar tentang bagaimana kebiasaan ya dari seorang yang sukses dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya saudara, kita semua, siapa yang pengen sukses di sini angkat tangan? Yang nggak pengen sukses pulang saja. Ya, saya percaya semua pengen sukses. Iya. Kita belajar dari seorang di Alkitab yang bernama Daniel, saudara. Jadi dia namanya tercatat di Alkitab karena ada sesuatu yang luar biasa dari hidupnya yang perlu kita pelajari. Dan perjanjian lama harus tetap kita baca. Ya, jangan anggap bahwa perjanjian lama ini episode yang sudah berlalu dan kita nggak perlu baca. Karena Alkitab itu adalah satu rangkaian dari perjanjian lama. Kita belajar tentang banyak hal, tentang sifat Allah, tentang pelajaran yang berharga, bagaimana kesuksesan, bagaimana kegagalan orang-orang di dalam mengikuti Tuhan. Nah, akan dibahas hari ini tentang kisah suksesnya Daniel. Kenapa Daniel itu sukses? Kita tahu bersama saudara, pasal dan kitab Daniel ini dimulai dari ketika pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda. Pada waktu itu Nebukadnezar dari Babel datang ke Yerusalem dan menyerbu Yerusalem. Dan Tuhan mengizinkan pada waktu itu Yerusalem ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Dan rajanya, Raja Yehuda pada waktu itu diserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar. Bahkan bukan hanya itu, dia menjarah semua rumah, peralatan di rumah Tuhan itu dijarah. Kita tahu dulu bait suci itu peralatannya semua emas murni saudara. Itu diambil, dibawa ke Babel. Bukan cuma emas dan semua perlengkapan di rumah Tuhan. Beberapa orang dari Israel itu pun mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Dan pada waktu itu saudara, Raja Nebukadnezar bertitah kepada kepala istananya yang bernama Aspenas. Dia bilang begini, kamu ambil dan pilih beberapa orang di antara mereka, orang yang punya hikmat, yang dia itu punya bakat, yang hidupnya itu luar biasa. Ambil mereka untuk bekerja di istana raja. Yang lainnya dibawa ke Babel sebagai pembuangan, mereka kerja paksa. Tapi beberapa orang yang punya hikmat Tuhan diambil untuk kerja di istana raja. Ini kisah dari awal dari kitab Daniel ini. Dan ada 4 tokoh di dalam kitab Daniel yang namanya sangat terkenal, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah ada nama saudara di dalamnya? Puji Tuhan, suami saya ada, namanya Daniel, makanya saya pilih dia jadi suami. Kalau Zulkifli kagak. Ayo kita lanjut Daniel pasal yang ke-6, kita lihat di sana. Saudara, yang namanya Daniel ini baru dibawa. Mereka ini orang baru. Ya, di dalam bisnis, di dalam berpolitik, ya ini adalah politik satu negara ini, satu bangsa. Bahkan di dunia apapun, yang namanya orang baru itu pasti disirikin. Iya Pak ya? Ditanya ya, ini orang baru atau orang lama? Orang Sulawesi, nggak bahaya tah? Nah, bahaya nih orang Sulawesi ini saudara. Ya, kita lihat di sana. Ayat Daniel pasal yang ke-6 ayat yang kedua mulai. Kita baca. Lalu berkatalah Darius ya. Ayat yang kedua, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 orang wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka ditempatkan di seluruh kerajaan. Ini yang menjadi bupati-bupati dan wakil-wakil raja pokoknya. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan apa? Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Bayangkan ini seorang yang diambil, dia menjadi pembuangan dari Yerusalem, dari Yehuda, dibawa ke Babel, tetapi tiba-tiba dikasih jabatan. Bahkan jadi orang terpilih 3 orang yang memiliki kekuasaan tertinggi setelah raja. Wow nggak saudara? Wow. Ini luar biasa. Dan dikatakan di sana, kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan
dirugikan. Jadi sekarang ini mungkin mereka ini ya pejabat-pejabat tinggi ya, yang diberi kepercayaan. Daniel, dia nggak ikut pilkada, dia nggak kampanye, tapi dia dipilih. Pada waktu itu diangkat karena Tuhan yang memilih. Lalu kita lihat ayat yang berikutnya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena apa? Ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kenapa Daniel ini mendapat satu promosi yang luar biasa? Lihat ayat yang tadi dulu, kita balik ke ayat yang tadi dulu multimedia. Karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Anak muda, siapapun kita hari ini, jangan pernah taruh andalanmu kepada kekuatan kepintaranmu, otakmu, pendidikanmu. Kita belajar harus, tetapi yang lebih dari itu, kita harus punya roh yang luar biasa. Kenapa kita harus punya roh yang luar biasa? Karena saudara, waktu engkau mempunyai roh yang luar biasa, promosi dari Tuhan ketika mengangkat engkau, bahkan dikatakan raja bermaksud menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Waktu kita punya roh yang luar biasa, maka Tuhan itu mempromosikan engkau tidak tanggung-tanggung, melampaui batas yang bisa diduga oleh manusia. Kita ini siapa? Saya ini siapa? Saya ini cuma lulusan SMA dari kota kecil yang mungkin saudara nggak tahu tempatnya ada di mana. Tapi waktu kita punya roh yang luar biasa dengan Tuhan, dan ketika Tuhan mempromosikan, tidak ada satupun yang bisa membendung kuasa Tuhan itu. Bahkan banyak orang berusaha untuk membendung. Saya mau tanya saudara, waktu Daniel dari pembuangan dibawa ke Babel, ini orang baru datang. Mungkin yang lain di situ sudah lama sekolah ke pemerintahan, mereka sudah mengikuti diklat, mereka sudah puluhan tahun, tapi mereka baru dikasih jabatan yang sekian. Daniel yang baru dibawa, tiba-tiba mendapat jabatan yang tertinggi. Saya mau tanya, ada yang iri nggak? Banyak. Jangankan di dunia sekuler, jangankan di dunia politik, dalam dunia pelayanan pun, waktu seseorang diangkat, banyak yang iri, saudara. Yang namanya iri hati ini sudah penyakit bawaan. Ini penyakit bawaan, kayak diabetes. Makanya kita harus hati-hati, karena ini ada dalam setiap kita. Nah, kalau kita pupuk, kita kasih makan, makin jadi. Makanya kita perlu menjaga hati. Yang lebih celaka lagi, mereka iri hati sama orang yang punya roh yang luar biasa, sama orang yang disertai oleh Tuhan. Jangan pernah iri sama orang yang disertai Tuhan. Itu sama dengan engkau bunuh diri, engkau menimbun, engkau menggali lubang bagi kuburanmu sendiri, saudara. Kita lihat apa yang terjadi dengan Daniel. Dikatakan di sana ketika Tuhan raja berniat mempromosikan dia. Baca langsung kelihatan yang iri-iri. Kemudian apa? Para pejabat tinggi dan wakil raja itu mulai mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Orang yang iri sama kita tidak akan pernah berhenti mencari celah, mencari kekurangan, mencari kelemahan kita untuk berusaha untuk menjatuhkan kita. Tapi jangan takut, asalkan kita tetap berdiri dalam kebenaran. Sekuat apapun 1000 tangan manusia ingin mencoba menjatuhkanmu, mereka tidak akan pernah menang dengan satu tangan Tuhan yang kuat, yang menopang kita untuk tetap teguh berdiri. Dikatakan mereka mulai cari alasan. Dalam hidup kita pun saudara, ini akan terjadi. Orang akan mencari-cari alasan kesalahanmu. Dalam hal pemerintahan, ternyata mereka tidak dapat. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab apa? Daniel itu setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Sebab dia takut Tuhan. Waktu mereka tidak dapat, ayat yang berikutnya, apa yang mereka lakukan? Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Orang itu kalau sudah iri, dengki, sirik, mereka nggak dapat kesalahan. Yang benar pun akan dijadikan salah karena iri. Bayangkan loh, yang mereka temui satu-satunya celah kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya.
Dan waktu orang takut Tuhan, ada orang berusaha untuk menjatuhkan, engkau berurusan dengan Tuhan loh saudara. Hati-hati saudara, hati-hati. Lalu apa yang dikatakan saudara? Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu untuk menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius. Ya. Jadi Nebukadnezar itu adalah sebutan untuk raja seperti kita presiden, tapi namanya adalah Darius. Kekalah hidup Tuhanku. Lalu mereka bilang apa di sana? Ya, ayat yang berikutnya, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan para bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Saudara lihat, ketika orang terus mencari alasan untuk menjatuhkanmu saudara, tetaplah fokus kepada Tuhan. Tidak usah pedulikan, tidak usah digubris. Yang terpenting hubungan kita dengan Tuhan. Roh kita tetap terjaga dengan Tuhan. Mereka itu datang menghadap kepada raja. Hati-hati juga sebagai pemimpin, karena banyak orang di bawah kita itu yang cari muka, yang bermuka dua. Aduh, muka satu aja udah susah diurus, apalagi dua ya. Bener nggak? Apalagi ibu-ibu ini, bayangkan kalau mukanya dua, skincare-nya mahal loh. Muka satu aja susah dirawat, apalagi dua, bener nggak? Ya saudara, raja ini kalau pemimpin itu tidak punya hati yang bijaksana, dia bisa terjebak dalam sebuah keputusan gara-gara orang-orang di bawahnya. Ya, jangan suka kalau dipuji. Orang yang biasanya suka memuji, itu biasanya sesamting saudara. Makanya saya kalau dipuji orang, bu tambah cantik, pret. Biasa aja. Jangan terlalu tergiur dengan pujian. Jangan terlalu dinikmati pujian itu. Ya biasa aja. Apalagi kalau ada orang mulutnya manis, harus hati-hati bawahan itu. Kalau saudara sebagai seorang pemimpin, berhati-hatilah. Apalagi kalau istri mulai bermulut manis, itu pasti ada maunya. Suami saya ketawa paling kenceng loh. Bahaya ini ya. Tapi saya nggak pernah bermulut manis sama dia saudara. Ya. Dan saudara lihat waktu mereka mulai mengeluk-elukan raja, tidak ada seorang pun loh yang layak untuk disembah kecuali engkau, karena engkau yang paling mulia. Rajanya ini cuma dipuji sedikit, udah makan puji. Akhirnya dia terumpan. Lalu mereka bilang apa? Oleh sebab itu raja, engkau harus keluarkan sebuah larangan. Buatlah suatu surat perintah yang tidak bisa diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak bisa dicabut kembali. Mulai ini masuk saudara, rancangan jahat anak buah masuk kepada bos. Nah, ini bos harus punya kebijakan untuk menimbang apakah ini keputusan yang dibikin benar atau salah. Harusnya kan tanya, loh emang kenapa? Orang kan punya hak mau berdoa sama Tuhan, ya terserah. Tapi karena udah kelepek-lepek dipuji tadi, engkau yang paling mulia, maka semua orang harus menyembah engkau. Hati-hati sama pujian. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dan dengan larangan itu. Lalu dikatakan di sana, demi didengar Daniel. Daniel dengar nih, surat perintah dibuat, ditanda tangan, diumumin. Ketika Daniel mendengar surat perintah itu sudah keluar, apa yang dilakukan? Ya, ketika demi didengar Daniel surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dia tidak bergeming. Saya mau tanya saudara, menurut saudara waktu Daniel dengar surat itu, dia ada ketakutan gak? Daniel ada takut gak? Dia juga manusia loh seperti kita. Dilempar ke gua singa itu kira-kira takut gak? Nggak usah tanya Daniel deh, saudara kalau dilempar ke gua singa, saudara berani? Enggak. Dia juga pasti takut, karena dia tahu bahwa dia selalu menyembah Tuhan 3 kali sehari. Tapi Alkitab berkata, waktu Daniel dengar surat itu sudah ditok, raja sudah mengeluarkan perintah itu. Balik dulu ke ayat tadi. Dia bergegas pulang ke rumahnya. Dia masuk ke kamarnya, dia berlutut di situ, dia memuji menyembah Tuhan seperti yang dia biasa lakukan 3 kali dalam sehari.
Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk mendapati Daniel yang sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Karena memang itu yang mereka tunggu. Orang iri itu suka lihat orang jatuh. Dia tunggu dia mau masuk kamar nih. Mereka udah hafal jamnya. Sampai mereka tahu loh. Ya, orang tuh kalau iri, kalau sirik, dia pantau terus hidup kita. Biarin aja. Tunggu ini kesalahannya. Dicari, dikejar. Dapat saudara. Lalu dikatakan ayat yang berikutnya saudara. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Raja, bukankah engkau sudah bikin satu ketentuan bahwa orang yang mencari yang lain, berdoa kepada yang lain, menyembah kepada yang lain selain daripada raja, maka dia akan dihukum dengan dilempar ke gua singa. Raja, ingat ya, perkara ini sudah engkau tanda tangan menjadi undang-undang Media dan Persia, dan itu tidak dapat dicabut kembali. Mereka ancam memang raja untuk kasih dengar, karena undang-undang sudah dibuat, tidak bisa ditarik kembali dalam waktu hanya beberapa saat. Lalu dikatakan di sana ayat yang berikutnya saudara. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda. Kelihatan siriknya. Padahal Daniel sudah diangkat menjadi pejabat tinggi. Nggak ngomong itu loh raja, Pak Daniel itu loh yang dari Yehuda. Daniel salah seorang buangan. Ini saudara tanda-tanda orang sirik. Omongannya itu lihat, merendahkan orang. Orang buangan itu loh. Bukan pribumi. Dia tuh nggak tahu dari mana pribulan. Salah seorang buangan dari Yehuda. Ya, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari dia mengucapkan doanya. Lalu apa yang terjadi saudara? Setelah raja mendengar hal itu maka sedihlah ia. Dia nggak menyangka kalau yang mereka mau jebak itu Daniel, orang kesayangannya, orang pilihannya, orang yang benar-benar dia anggap punya roh yang luar biasa ini. Raja sedih saudara, tapi dia nggak bisa buat apa-apa. Dia cuma bisa nyanyi, aku terjebak, aku tertipu, aku terperangkap dalam egomu. Itu toh sudah terlanjur, hukum sudah dibuat, undang-undang sudah disahkan, nggak bisa ditarik kembali. Nangis raja, sedih. Kenapa Daniel? Kenapa Daniel? Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, sampai malam ia masih berusaha untuk tolong Daniel. Sering kali Tuhan izinkan orang yang berniat tolong kita pun tidak diizinkan Tuhan. Tidak dapat jalan untuk tolong kita. Supaya apa saudara? Supaya di situ pertolongan itu hanya datang dari tangan Tuhan yang kuat. Tidak diizinkan loh. Raja sudah berusaha. Ini siapa? Pemegang kekuasaan tertinggi. Dia bisa melakukan apapun. Makanya jangan andalkan manusia. Sehebat apapun pangkatnya, tetap andalkan Tuhan. Amin saudara. Jangan engkau menyedihkan hati Tuhan. Sehebat apapun pejabat yang dekat dengan kita, jangan pernah andalkan. Tapi tetap andalkan Tuhan. Cuma Tuhan yang sanggup. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Mereka ancam raja gantian. Jangan pernah kau rubah, karena itu menurut undang-undang sudah sah. Ini akan demo besar-besaran ini demi seorang Daniel saudara. Lalu dikatakan di sana, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel, dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau dari mulut seorang raja yang tidak mengenal dan tidak menyembah Allah. Bisa keluar sebuah kata-kata iman karena melihat ketekunan iman Daniel, karena melihat kesungguhan hatinya Daniel kepada Tuhan. Dan dia menyadari bahwa ternyata dengan kekuasaan tertinggi yang dia punya, dia pun tidak sanggup mengeluarkan Daniel dari hukuman gua singa itu. Makanya dia berkata, berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Dan ini menjadi sebuah ujian iman yang luar biasa.
Lalu dikatakan apa? Maka dibawalah sebuah batu diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materai dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Nggak bisa ditangguhkan hukuman itu. Siapapun yang coba melepaskan Daniel tidak sah. Waktu cincin materai itu dipakai untuk mengesahkan satu perkara, nggak boleh dirubah. Itu aturannya. Lalu dikatakan di sana ayat yang berikutnya, lalu pergilah raja ke istananya. Dia berpuasa semalam-malaman itu, tidak mau makan raja karena sedih hatinya akan Daniel. Dia tidak menyuruh datang penghibur, biasanya malam raja berpesta makan, datang penyanyi dangdut, ya datang semua itu ya goyang ngebor di depan raja, tari perut, sudah semua datang. Namanya juga raja. Malam itu raja bilang, aku tidak mau makan, aku puasa. Tidak ada satupun penari yang boleh masuk untuk menghibur, dan ia tidak dapat tidur. Betapa raja bersedih karena Daniel. Waktu orang yang benar, saudara, diizinkan Tuhan, seringkali Tuhan akan izinkan engkau tidak ada satupun yang akan tolong. Jadi kalau hari ini engkau merasa tidak ada pertolongan di hidupmu, percayalah, Tuhan sedang izinkan itu supaya kau menatap ke atas dan berkata, Tuhan, cuma Engkau satu-satunya harapanku. Cuma itu yang Tuhan mau. Dia nggak mau yang lain. Supaya imanmu tertuju kepada Dia dan berkata, Engkau satu-satunya harapanku Tuhan.